Dan alhamdulillah kita memang bisa membuktikan bahwa limbah medis plastik semacam masker semacam ini itu bisa kita olah lagi untuk menjadi bahan dasar plastik yang murni. Kita sebenarnya secara konsep sudah siap untuk melakukan pengolahan limbah medis plastik yang berasal dari genus. Saat ini, peneliti kimia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sudah memberikan salah satu solusinya, yaitu adalah dengan metode rekristalisasi. Dan kita ingin mengetahui nih, kira-kira seberapa ampuh ya, seberapa menjawab bagaimana cara metode rekristalisasi ini mampu secara efektif dan juga mudah dan juga sederhana untuk diimplementasikan dalam mengolah ataupun juga mendaur ulang limbah plastik medis. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, yaitu adalah Bapak Sonit Hendrono, selaku peneliti senior kimia LIPI yang sudah bergabung bersama kita di Antara 30 Menit hari ini. Halo, selamat datang di kantor berita Indonesia Antara, Pak. Selamat datang. Buah karya dari Pak Sonit dan juga rekan-rekan di LIPI ini mungkin boleh diceritakan awalnya seperti apa, Pak? Bagaimana sehingga akhirnya bisa menjadi metode yang dikatakan efektif dan mudah untuk mengubah atau mengolah limbah medis plastik ini, Pak? Iya. Jadi awalnya adalah kita mendapat tantangan dari LIPI untuk ke semua peneliti untuk berkontribusi di dalam menangani limbah dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi pada saat itu karena saya bukan ahli virus, bukan ahli biologi, saya hanya ahli polimer, saya tuh berpikir keras kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan untuk itu. Nah, kemudian tiba-tiba saya teringat bahwa di laboratorium itu biasanya kita berusaha untuk memurnikan plastik sebelum melakukan proses-proses selanjutnya. Dan itu biasanya kita menamakan rekristalisasi karena plastik yang dihasilkan itu murni, murni sekali. Jadi kemudian kita ajukan proposal untuk memberikan percobaan untuk meneliti terutama masker pada saat itu awalnya itu masker wajah semacam ini. Kita coba, kita ajukan proposalnya dan kemudian disetujui proposalnya, kita lakukan di laboratorium dan alhamdulillah kita memang bisa membuktikan bahwa limbah medis plastik semacam masker semacam ini itu bisa kita olah lagi untuk menjadi bahan dasar plastik yang murni dan dapat digunakan untuk kepentingan serupa, misalnya untuk membuat masker lagi begitu. Bahkan bisa dibuat menjadi masker dan juga produk APD lainnya dengan kualitas yang serupa ya, luar biasa sekali. Itu prosesnya seperti apa, Pak? Sesulit apa sih untuk melakukan proses pelarutan yang mungkin kita nggak mengerti nih, gimana nih proses rekristalisasi yang dimaksud seperti apa? Jadi plastik itu mempunyai sifat-sifat yang bermacam-macam. Jadi kalau di dalam proses daur ulang yang lain, misalnya dengan pembuatan pelet, itu menggunakan sifat bahwa plastik itu bisa dilelehkan dan dibentuk. Maka namanya dibentuk pelet. Itu yang biasa digunakan sekarang ini. Nah, kita mengeksploitasi ilmu bahwa plastik itu bisa dilarutkan dan kemudian bisa diendapkan untuk mendapatkan plastik yang murni dan menghilangkan impuritiesnya. Maka itu yang kita eksploitasi, ilmu itu yang kita eksploitasi, dan caranya cuma sederhana, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, kemudian ditambahkan, dicampurkan dengan anti pelarutnya, maka plastik murninya akan mengendap, impuritiesnya, pengotornya akan terpisah di dalam larutan tersebut, campuran larutan tersebut. Jadi sederhana sekali, prinsipnya sederhana sekali begitu. Proses pengerjaannya berapa lama, Pak, itu, Pak? Ya, itu bisa, kemarin kita sudah mencoba itu paling-paling nggak sampai 1 jam sudah jadi. Tidak sampai 1 jam sudah untuk langsung, skala laboratorium yang kita lakukan. Tidak sampai 1 jam artinya sudah bisa menghasilkan kristal plastik murni itu ya, Pak? Ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Ini artinya ada kayak pemilahan jenis-jenis plastiknya sendiri atau bagaimana, Pak? Iya. Kita
salah satu keunggulan kita yang bisa kita tawarkan itu adalah bahwa kalau plastiknya itu terdiri dari lebih dari satu plastik, misalnya kan sekarang banyak sekali plastik yang multi layer, itu bisa kita lakukan dengan metode ini. Jadi dengan reaktor pertama kita larutkan dengan pelarut yang sesuai, maka plastik pertama akan larut. Kemudian yang tertinggal plastik kedua itu kita ambil untuk reaktor yang kedua. Misalnya contohnya saja adalah misalnya ginus. Dari bahan ginus itu untuk meniupnya itu adalah dari PE, kemudian untuk gelembungnya, tabungnya itu, balonnya itu adalah dari bahan plastik yang lain. Nah itu bisa kita pisahkan, kita larutkan, satunya larut di proses selanjutnya, kemudian yang satunya lagi ini kita ambil untuk proses yang lainnya lagi. Itu sangat mudah sekali. Dibandingkan dengan metode lelehan itu kita jauh lebih baik, karena kalau lelehan mau tidak mau dia harus memisahkan secara manual. Kalau ini tidak perlu manual, masuk ke dalam reaktor itu bisa kita pisahkan. Baik, berarti tidak perlu ada pengerjaan yang dilakukan secara manual, sudah otomatis akan tersaring atau terjaring oleh si mesin tadi ya Pak ya. Perlu proses sterilisasi nggak Pak? Mengingat kan ini limbah plastik apalagi medis, ini kan pasti limbah sejenis limbah infeksius yang kita tahu mata rantai virus berbahaya gitu ya bagi kesehatan. Itu seperti apa Pak? Tergantung jenis plastiknya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan misalnya masker medis yang sekarang kita pakai ya, itu karena suhu panas sampai 110. Itu insya Allah kalau menurut ilmu yang sudah kita fahamin, maka virusnya sudah akan mati, sudah tidak akan aktif lagi. Jadi itu sudah tidak perlu lagi untuk proses untuk menghilangkan virusnya. Kemudian kalau untuk PVC misalnya jenis PVC itu suhu pelarutannya suhu kamar bisa, suhu 40-an. Nah, suhu semacam itu virusnya belum mati atau belum tidak aktif ya. Nah, itu bisa kita lakukan sesudah proses terakhir rekristalisasi, maka kita bisa siram, bisa kita siram dengan misalnya pelarut-pelarut yang digunakan untuk hand sanitizer. Misalnya isopropil alkohol atau alkohol 70% itu maka mereka akan virusnya akan hilang. Jadi untuk yang suhunya proses rekristalisasinya suhu awal, maka proses deaktivasi dari virusnya itu di tahap akhir. Atau sebenarnya juga bisa kalau misalnya barang-barang yang sudah dari rumah sakit misalnya itu sudah kita dihilangkan virusnya dulu juga nggak apa. Jadi tergantung mau model semacam apa, alur semacam apa yang mau dilakukan, mau di awal, di dalam proses atau di akhir proses juga bisa. Ginus ini akan juga mulai kembali diimplementasikan di sektor pariwisata dan juga transportasi, seperti mungkin nanti ke depan akan lebih luas lagi di bandara misalnya. Ini boleh seperti apa nih kalau dari LIPI? Ya, kita sebenarnya secara konsep sudah siap untuk melakukan pengolahan limbah medis plastik yang berasal dari Ginus. Walaupun Ginus itu asalnya ada dua plastik di situ, dua jenis plastik yang berbeda. Jadi nanti kita seperti saya kemukakan di atas tadi, bahwa itu bisa dipisahkan langsung, kemudian satu dipisahkan di rekristalisasi, yang satunya diambil, kemudian kita proses lagi dengan reaktor satunya, itu akan sangat efektif dan tidak terlalu makan tempat yang terlalu banyak juga, sehingga nanti seberapapun besarnya limbah medis dari Ginus itu, kita berharap UGM juga dari yang pencetus Ginus ini kita bekerja sama untuk bersama-sama menangani limbah ini, sehingga dampak-dampak dari plastik itu bisa kita atasi dengan metode yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Penelitian Kimia LIPI ini. Baik. Silahkan. Jika nanti mungkin ke depannya metode rekristalisasi ini diamini oleh
lintas kementerian lah kita katakan. Nah, artinya misalnya kebutuhan metode rekristalisasi ini akan digunakan secara masif dalam skala nasional. Nah, bagaimana LIPI meresponnya? Kira-kira membutuhkan anggaran yang seperti apa, mengingat juga kan peralatan dan kebutuhan bahan-bahan lainnya juga memang membutuhkan biaya. Itu bagaimana, Pak? Ada skenario dua macam, ada beberapa skenario ya. Jadi kalau misalnya reaktor itu bisa kita bikin dari reaktor yang berbasis logam atau stainless steel. Ada juga yang berbasis sederhana dengan berbagai alat gelas. Jadi kalau misalnya teman-teman dari komunitas atau dari pihak lain atau swasta terlalu mahal di bidang menggunakan logam, maka kita bisa dengan memakai reaktor gelas. Dan itu pun sangat mencukupi, bisa kita lakukan. Jadi harganya tergantung pada setup yang mana yang mau kita lakukan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa merancang proses yang kontinu. Jadi tidak lagi kita berbicara kapasitasnya berapa, tapi kita bisa kontinu secara terus-menerus. Insya Allah bisa 7 hari 24 jam gitu, 724 gitu.